Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salat serta salam kita aturkan kepada beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang kepribadian Muhammadiyah sebagai tugas dari mata kuliah Pemikiran dan Ideologi Muhammadiyah yang diampu oleh beliau Dr. Hasan Asyari Ulama'i MAG dan Dr. Agus Miswanto MA. Perkenalkan, nama saya Agus Sukron Mukhfatihin, mahasiswa pasca sarjana di Universitas Muhammadiyah. Latar belakang perumusan. Kepribadian Muhammadiyah merupakan salah satu dari beberapa rumusan resmi persyarikatan yang disahkan pada Muktamar ke-35 tahun 1962 di Jakarta. Perumusannya terkait dengan situasi dan kondisi negara sekitar tahun 1962 yang pada masa itu dengan diberlakukannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin atau Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis, sehingga kabinet pemerintahan diisi oleh tiga kekuatan tersebut, yaitu PNI, NU, dan PKI, tanpa mengikutsertakan Masyumi sebagai pemenang pemilu tahun 1955. Kabinet ini disebut pula dengan Kabinet Berkaki Tiga. Pemerintahan ini berlangsung hingga tanggal 11 Maret 1966 atau terbitnya Super Semar. Dalam Kabinet Nasakom, PKI ternyata sangat dominan, bahkan mampu mempengaruhi pikiran dan kebijakan Presiden Soekarno, sehingga PNI dan NU beserta partai-partai pendukungnya berhasil dilumpuhkan kekuatannya. Setelah itu PKI berusaha menghancurkan dua partai politik di luar kabinet yang dipandang dapat menjadi penghalang cita-cita PKI, yaitu Masyumi dan PSI. Caranya adalah dengan mengadu domba kedua partai tersebut dengan Bung Karno yang kebetulan saat itu kedua partai ini sangat menentang kebijakan demokrasi terpimpin. Pada saat yang sama kemudian terjadi pemberontakan PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, di Sumatera Barat, di mana terdapat beberapa tokoh Masyumi dan PSI terlibat di dalamnya. Atas dasar kejadian tersebut, PKI meminta Presiden Soekarno membubarkan kedua partai itu sehingga keluar SK Presiden nomor 200 tahun 1960 yang diumumkan tanggal 17 Agustus 1960 yang isinya menyatakan bahwa dalam waktu 30 hari setelah diumumkannya SK tersebut, pimpinan Masyumi harus menyatakan pembubaran partainya. Jika tidak, maka Masyumi akan dinyatakan sebagai partai terlarang. Akhirnya 5 hari sebelum batas ultimatum tanggal 13 September 1960, pimpinan Masyumi menyatakan partainya bubar di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Sasaran berikutnya dari politik PKI adalah Muhammadiyah. Banyak tokoh Muhammadiyah yang terlibat dalam kepengurusan Masyumi, seperti Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Fakih Usman, Profesor Kahar Mudakir, Profesor Dr. Hamka, H.A. Malik Ahmad, Mr.
Kasman Singodimejo, HM Yunus Anis, Haji bin Yamin, Kiai Haji Hasan Basri, Anwar Haryono, AR Fakhruddin, dan lain-lain. Atas dasar hal tersebut, PKI meminta Presiden Soekarno juga membubarkan atau menyatakan Muhammadiyah sebagai organisasi terlarang. Tentu saja hal ini menjadi ancaman yang serius bagi Muhammadiyah. Dengan latar belakang sejarah demikian, maka Kiai Haji Fakih Usman menulis makalah dengan judul "Apakah Muhammadiyah itu?" yang disampaikan dalam rapat pimpinan Muhammadiyah seluruh Indonesia tahun 1961 di Yogyakarta. Isi makalah tersebut menjelaskan tentang jati diri Muhammadiyah yang sebenarnya, apa dan siapa Muhammadiyah yang sesungguhnya. Makalah inilah yang kemudian dijadikan sebagai rumusan kepribadian Muhammadiyah. Setelah kita mempelajari tentang sejarah adanya kepribadian Muhammadiyah, maka selanjutnya kita mempelajari tentang fungsi kepribadian Muhammadiyah. Di antara fungsi kepribadian Muhammadiyah adalah kepribadian Muhammadiyah berfungsi sebagai landasan, pedoman, dan pegangan bagi gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Isi matan atau teks kepribadian Muhammadiyah. 1. Apakah Muhammadiyah itu? Yang kedua, dasar amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Yang ketiga, sifat-sifat Muhammadiyah. Apakah Muhammadiyah itu? Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Sebagai persyarikatan, Muhammadiyah harus terus berjuang untuk merentangkan jaringan organisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah harus terus berjuang untuk menyebarluaskan ide-idenya ke tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia. Maksud geraknya ialah dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat segala sesuatu yang baik. Selanjutnya, sasaran gerak Muhammadiyah. Di antara sasaran gerak Muhammadiyah adalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, yang dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini bisa dilakukan oleh perseorangan, yaitu bisa dilakukan perseorangan, masyarakat, kepada yang muslim bersifat tajdid atau pembaruan, kepada yang non muslim berupa ajakan untuk memeluk Islam. Ini sasaran gerak Muhammadiyah. Yang selanjutnya, sifat dakwah Muhammadiyah. Kepada yang muslim umat ijabah, yaitu i'adah, pemulihan, ibanah, memisahkan, ihya, menghidup. Dan yang selanjutnya, pada sasaran dakwah Muhammadiyah adanya pembagian daripada syirik. Syirik dibagi menjadi dua, ada syirik akbar dan atau syirik besar, ada syirik asghar atau syirik kecil. Yang diantara bagian syirik akbar adalah menyekutukan Allah dari segi zat, menyekutukan Allah dari segi wujud, menyekutukan Allah dari segi sifat. Dari aspek tajdid pemurnian kepada umat ijabah, yaitu aspek
tajdid. Ada akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Aspek tajdid di bidang akidah yaitu syirik, khurafat, bid'ah. Aspek tajdid di bidang ibadah yaitu bid'ah dan taklid. Macam-macam syirik kecil. Yang pertama, bersumpah dengan selain Allah, memakai kalung atau benang penangkal bala. Ketiga, menggantungkan azimat, mantra-mantra, sihir, peramalan, guna-guna, perdukunan atau tenun, sembelihan selain untuk Allah, berperasaan sial, tatoyur. Selanjutnya, dakwah kepada non-muslim. Dakwah Islam kepada non-muslim berbentuk ajakan, seruan, dan panggilan yang bersifat menggembirakan, menyenangkan, atau tabsyir. Kenapa harus menggembirakan? Tujuannya adalah agar mereka bisa mengerti, memahami ajaran Islam, dan kemudian mau menerima Islam sebagai agamanya. Dilakukan dengan menunjukkan mahasinul Islam atau keindahan Islam dengan penjelasan-penjelasan dan tingkah laku, contoh teladan, serta tanpa paksaan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Yang kedua, dasar amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat hanya kepada Allah. Hidup manusia bermasyarakat menegakkan ajaran Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam adalah satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah dan berbuat ihsan dan islah kepada manusia. Ittiba, mengikuti kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW, melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi. Yang ketiga, sifat Muhammadiyah. 1. Perdamaian sesama manusia dan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan dari perjuangan dan amal usaha Muhammadiyah. Muhammadiyah di tempat manapun dan dalam keadaan apapun juga tidak boleh memencilkan diri, mengisolasi diri dari masyarakat. Yang selanjutnya, dalam bertoleransi kepada orang lain, orang Muhammadiyah tidak boleh mengorbankan kemuhammadiyahannya. Selaku gerakan agama, Muhammadiyah bersifat keagamaan dalam segala tindakannya, sehingga mencerminkan wujud yang ideal lahir dari ajaran Islam yang murni. Sebagai sebuah organisasi, Muhammadiyah harus menerima segala ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Muhammadiyah berjuang untuk perdamaian. Untuk melaksanakan maksud tersebut, Muhammadiyah perlu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam tentang perkembangan aspek-aspek kemasyarakatan. Agama Islam harus disiarkan seluas-luasnya. Muhammadiyah harus memiliki sikap adil dan korektif. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan terima kasih.